komputer. Tuh nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Oke, sebelum kita materi sekarang adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini sebelum ini kita absensi dulu ya. Oke, semua masuk semua ya. Ada yang tidak masuk? Oke, sekarang dalam masa COVID seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan, harus terus semangat untuk belajar, karena kalian harus sering berada di rumah. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai materi teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks yang berisi komentar, mengomentari dari sebuah buku. Itu dinamakan dengan teks ulasan. Dan sekarang yang akan Ibu jelaskan mengenai teks persuasi. Sebelum ke teks persuasi, ada yang akan dijelaskan adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya mendengar. Sedangkan kegiatan belajar mengajar setelah akhir ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks persuasi, dapat menyebutkan dan menjelaskan struktur teks persuasi, dapat menjelaskan kebahasaan teks persuasi, dapat membuat contoh teks persuasi. Yang pertama adalah pengertian dari teks persuasi itu apa? Di sini adalah teks persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seorang pembaca atau pendengar untuk melakukan apa yang dikehendaki penulis. Lalu, ciri-cirinya adalah yang pertama, meyakinkan seorang atau pembaca, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulis, menyertai data dan fakta, terdapat unsur ajakan, bujukan, atau himbauan. Untuk unsurnya, yang pertama adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sedangkan pengertiannya di sini adalah yang pertama, pengenalan isu. Ini berupa pengantar atau kalimat pengantar, kalimat awalan dalam membuat teks. Mengenalkan masalah yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, rangkaian argumen. Argumen di sini adalah memberikan
pendapat-pendapat dari penulis. Pada bagian ini dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Berupa kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali, bertujuan untuk memperkuat dan argumen-argumen sebelumnya. Nah, di sini pembahasan dari teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata persuasi atau ajakan. Contoh, ayo, mari, lah, atau partikel lah. Partikel di sini adalah sejenis kelas kata yang tidak dapat dipisahkan dengan kata lain. Partikel di sini jenisnya adalah tah, pun. Tapi yang digunakan untuk pembahasan teks persuasi adalah partikel lah. Nomor 2, menggunakan kalimat yang mengajak dan mempengaruhi. Contoh, mari bersama-sama membudidayakan menanam sayuran di pot, sehingga kita bisa menikmati sayuran yang terjamin kesehatannya. Kata mari itu adalah menunjang dari kalimat yang mengajak, mempengaruhi. Yang ketiga adalah di dalamnya memuat ada pendapat dan fakta. Contoh, untuk kalimat pendapat. Pertumbuhan penduduk yang pesat disertai pengembangan teknologi dan industri akan menggeser lahan pertanian menjadi lahan industri. Sedangkan contoh dari kalimat fakta adalah kebutuhan sayuran terus meningkat setiap tahunnya. Di sini adalah Ibu memberikan contoh dari teks persuasi. Untuk yang pertama, ada pengenalan isu. Negeri Indonesia kaya akan tradisi dan ragam kesenian termasuk permainan tradisional. Buku statistik kebudayaan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 mencatat setidaknya terdapat 424 permainan tradisional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ragam permainan tersebut syarat dengan nilai-nilai luhur seperti kekompakan, kejujuran, dan mencintai alam. Pernyataan ajakan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi-generasi muda saat ini, terutama bagi anak-anak. Permainan-permainan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing mancanegara. Rangkaian argumen. Sekolah dan keluarga harus memberikan tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan alam sekitar tersebut. Apalagi perkembangan teknologi dan internet seperti gawai dan PlayStation yang lebih individual secara bermainnya perlahan mulai menggeser permainan tradisional dari dunia anak-anak. Dan di sini untuk contoh itu adalah mengenai ragam kesenian, yaitu khususnya permainan tradisional. Nah, di sini untuk pengenalan isu menggunakan kalimat-kalimat awal. Apa itu permainan tradisional? Yaitu ragam kesenian yang dibudayakan oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan
Ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini untuk selanjutnya kalimat ajakan, jadi kalian harus melestarikan dari permainan-permainan tradisional tersebut. Dan rangkaian argumen yaitu kita perlu melestarikan. Bagaimana nih untuk melestarikan permainan tradisional? Jangan sampai permainan ini digeser oleh permainan ataupun perkembangan teknologi dan internet seperti gawai, PlayStation, agar nantinya permainan ini itu tidak hilang dari kebudayaan Indonesia. Inilah rangkaian dari ataupun struktur dari teks persuasi. Ya, untuk kesimpulan, yang pertama adalah pengertiannya yaitu teks yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar seseorang itu melakukan sesuatu. Yang kedua, strukturnya. Dan di sini adalah yang pertama ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Untuk isu, yaitu kalimat-kalimat pengantar, kalimat-kalimat awal untuk memperkenalkan masalah. Yang kedua, rangkaian argumen ini adalah kalimat berupa pendapat. Yang ketiga adalah kalimat ajakan, mengajak supaya para pembaca melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali untuk memperkuat pernyataan dan argumen di situ. Inilah kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan hari ini. Untuk tugas, kalian membuat satu teks persuasi. Untuk materi selanjutnya adalah kalian bisa baca materi drama untuk minggu depan. Ya. Dan sebelum ini kita berdoa dulu untuk mengakhiri materi. Kita berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.